Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar kembali pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9 pada triwulan ini. Untuk itu saya akan lihat judul kita pada saat ini adalah ritme istirahat dalam Tuhan. Ritme istirahat. Ayat tema: lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian pasal 2 ayat 3. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Sabat mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan bahwa Ia mampu membebaskan dan menebus kita. Pencipta yang maha kuasa yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dapat membebaskan kita dari dosa yang memperbudak kita. Jadi, kita beristirahat pada Sabat dengan berkat dari Ia yang menciptakan, menebus, menguduskan kita, dan ingin bersekutu dengan kita. Hari Sabat adalah sebuah oasis perhentian surgawi di gurun gersang dari hiruk pikuk dunia dan keduniawiannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, untuk itu kita akan pelajari pada pekan ini, yaitu Sabat dan penciptaan, Sabat dan penebusan, Sabat dan perhentian. Mari kita lihat Sabat dan penciptaan. Kejadian pasal 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, menarik di sini, penciptaan dimulai dengan dunia yang tidak beraturan, gelap dan tanpa kehidupan. Anda boleh lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Sedikit demi sedikit, hal-hal lain seperti terang, udara, tanah, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan. Setelah tempat kediaman telah tersedia, Tuhan menciptakan ritme dunia baru dengan menempatkan beberapa pengatur waktu, matahari, bulan, dan bintang. Kita tahu bersama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan kemudian diisi oleh Tuhan. Akhirnya kehidupan memenuhi dunia selama 2 hari berikutnya. Kemudian Tuhan menciptakan bentuk kehidupan yang unik menurut gambarnya dengan perhentian khusus setelah dunia ini diisi, saudara-saudara sekalian. Apa itu? Mari kita lihat Di sini dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, kemudian Tuhan menciptakan kehidupan yang unik menurut gambarnya dengan perhentian khusus seorang pria, seorang wanita. Semuanya sungguh amat baik. Coba Anda perhatikan di sini. Penciptaan belum selesai. Setelah 6 hari aktivitas kreatif daripada Tuhan, Tuhan berhenti. Perhatikan bahwa hari perhentian dianggap sebagai bagian dari pekan penciptaan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ketika Tuhan selesai menciptakan segala isi yang ada dan Tuhan melengkapi akan dunia ini, bahkan terakhir Dia menciptakan makhluk yang paling sempurna, ternyata Dia masih memberikan satu hari, yaitu satu tanda di mana umat Tuhan harus berhenti, dan satu hari ini mendapatkan satu penekanan, perhentian, dimasukkan dalam pekan penciptaan. Luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian. Dan mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari terakhir pekan penciptaan diberkati dan dikuduskan bagi ciptaan Tuhan untuk memiliki persekutuan penuh dengannya. Meskipun dunia ini saat itu masih bebas dari dosa dan tekanan, manusia perlu mengesampingkan tugas sehari-hari dan menggunakan satu hari penuh bersama dengan Sang Pencipta mereka. Anda perhatikan, ketika dosa masuk dunia,
rasa sakit, kelemahan, kekerasan menggantikan sukacita dan kedamaian. Karena itu, manusia memerlukan hari istirahat tersebut untuk menggunakan waktu yang berharga bersama dengan ciptaan, lebih daripada kita sebelum mereka berdosa atau sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, menarik juga Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Ketika Tuhan merangkum hukumnya dalam 10 perintah, Ia menyertakan hari Sabat bagi kita untuk beristirahat dan untuk mengingat bahwa Ia yang menciptakan kita. Hari Sabat ditambahkan, ya. Hari Sabat diingatkan kembali melalui peristiwa Sinai. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan kita masuk dalam bagian yang berikut, yaitu Sabat dan penebusan. Keluaran pasal 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti tidak ada pada hari Sabat. Ini adalah peristiwa mana. Keluaran pasal 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, Musa mendorong Israel kembali untuk memelihara hari Sabat sebelum keluar dari Mesir. Namun Firaun menghalanginya. Mereka ada di Mesir, keturunan daripada Bani Israel ini sudah lupa tentang Sabat. Mereka sudah lupa aturan-aturan perintah-perintah Tuhan. Jadi melalui Musa, Tuhan harus mengingatkan mereka kembali. Hari Sabat tiba-tiba disebutkan dalam Keluaran pasal 16. Sehingga pastilah orang Israel telah mengetahui tentang Sabat sebelum peristiwa tersebut. Begitu mereka dibebaskan dari Mesir dan sebelum tiba di Gunung Sinai, Tuhan mengingatkan mereka tentang pentingnya perhentian Sabat melalui keajaiban mana. Nah, kalau ingat mana, kita akan ingat tentang hari Sabat. Allah menghubungkan perhentian Sabat dengan kasih dan pemeliharaan bagi mereka. Ulangan pasal 8 ayat 3. Dan Musa kembali menyebutkan hari Sabat sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian. Ia menghubungkannya dengan penebusan. Nah, mari kita lihat Ulangan 5 pasal 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dari lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memberitahu engkau merayakan hari Sabat. Ulangan pasal 5 ayat 15. Sebuah generasi muncul setelah hampir 40 tahun. 10 perintah Allah dinyatakan di Gunung Sinai. Generasi baru ini bersedia memasuki Kanaan dan perhentian yang dijanjikan. Ketika mengingat 10 perintah, penekanan Sabat pada saat itu dihubungkan dengan kuasa penebusan Allah. Saudara-saudara jangan pernah lupa, Sabat itu ada kaitannya dan berhubungan dengan penebusan. Oleh karena itu Sabat berhubungan dengan masalah penciptaan, masalah sekarang penebusan, dan masa depan ciptaan baru orang-orang yang kudus. Anda boleh lihat dalam Yesaya pasal 66 ayat 23, di mana bumi yang baru, ya, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, kita akan bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan pada hari Sabat. Sabat menuntun kita kepada Yesus pencipta, penebus kita. Kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Nah, mari kita lihat Sabat dan perhentian. Bagian yang terakhir Yesaya pasal 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Saudara-saudara sekalian, ya. Jadi di sini bagaimana saya harus berhenti pada hari Sabat sesuai dengan konteks daripada Yesaya pasal 58 ayat 13 tadi, atau dalam Keluaran pasal 16 ayat 29, ya. Mari kita lihat Mazmur pasal 92 ayat 1. Apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat? Yang pertama, memuliakan Tuhan, ya. Anda boleh buka dalam Mazmur pasal 92, memberitakan tentang Allah kepada orang lain. Bernyanyi untuk Tuhan, ayat 3 Mazmur 92. Bersukacita dalam penciptaan Tuhan, mengingat kebenaran Tuhan, menemukan kekuatan baru dalam Tuhan, bertemu Tuhan bersama dengan gereja-gereja. Mazmur pasal 20 ayat 13. Gunakan waktu bersama dengan keluarga dan sahabat. Jangan lakukan kehendakmu sendiri. Menikmati Sabat
Jangan memikirkan atau membicarakan pekerjaanmu. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan pribadi untuk keuntungan pribadi. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 14. Dan Anda perhatikan kutipan yang terakhir yang akan saya bacakan dalam Desire of Ages chapter 29 halaman 283. Hari Sabat bukannya hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana dengan 10 hukum. Dan apabila Eden akan kembali memberikan kembangnya di atas dunia, maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruh yang ada pada naungan matahari. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini kita tahu bersama banyak orang yang menganggap Sabat sudah dipalangkan, sudah ditiadakan. Tapi kita kembali mengingat ketiga bagian yang kita pelajari. Sabat adalah satu proses yang mengingatkan kita tentang penciptaan. Sabat adalah bagaimana kita dapat mengingat kembali bahwa tidak pernah terpisahkan dengan penebusan. Dan Sabat adalah bagian yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan bagi kita satu karunia terindah, di mana kita boleh berhenti dan hadir bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.